Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my video. Introduce me Dera Fatur Rahman, Prodi Communicate Science at Universitas Muhammadiyah Jakarta. And then in the video this time I will discuss before we enter the world 5 deadliest martial arts sport. Now let me explain a bit about martial arts sport. Martial art is not just a form of defense when threatened. Martial arts also gave rise to popular sport into the Olympic in addition to many presents as tournaments. Some art or martial arts are also designed to kill their opponents. Therefore, more than a few martial arts are considered lethal. Hmm. Alright, let's get started. Here are the 5 deadliest martial arts in the world. Ooh, oh, very scary. Okay, let's go. Number 1. Number 1. Ninjutsu. Ninjutsu is Japanese martial art. At first, this martial art was practiced in 539 by the entire group of Chinese philosophers who fled to Japan. This martial art is known to be deadly, for it can kill its target in the dark, moving in the shadow. This martial art puts the efficiency of turning off its target. The person who does martial arts in a ninjutsu is known as a ninja. In his day, this martial art was very common in Japan, but now slowly this martial art is becoming less. Number 2. Pencak Silat. Quoted from Proceeding Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Sanas Basa, uploaded by the 2018 Ministry. Pencak Silat, it is also a native Indonesian martial art. This martial art is known to kill the opponent's movement and quickly exploit the opponent's weaknesses. It's the quickly paralyzing, crushing, and weaknesses of this adversary that leads to martial arts. Pencak Silat considers it deadly. Number 3. Krav Maga. Krav Maga introduced in 1913 and developed in Israel. This martial art is focused on effective and efficiency use of sharp weapons and firearms. Because of that, most of this martial art is used by military force to make his soldiers proficient at using weapons. It is known to be deadly for its use of additionally tools and effective technique for wiping out opponents. Number 4. Taekwondo. Martial art at Taekwondo is one of the most popular among these lists. This South Korean art or martial art is deadly because it points to a powerful kick. Literally, martial art Taekwondo means art of kicking and punching. However, this martial art focuses more on a kick that can directly knock down an opponent. This martial art is known as one of the most deadly because the force of kick used in martial arts at Taekwondo can knock out opponents in seconds. Wow. This sport began in the 2000 Olympic. Number 5.
Kyokushin Karate. Kyokushin is a karate style created by Matsutatsu Oyama, having a philosophy as the ultimate truth. Kyokushin is considered to be the most violent left-hold empty hand in the world, having the same powerful punch as the kick, making the physical training in Kyokushin harder than any other martial arts practice. In fatal case, Kyokushin can cause serious injury and even death. That is why not everyone is able to follow and practice this martial art. Akhirnya selesai juga. Woi. Ya, kenapa? Tadi aku dengar kamu boleh juga ya bicara kamu dengan bahasa Inggris kamu ini. Dari conversation dan pengelafalannya juga pun boleh juga. Tadi kamu ngebahas apa ya? Lupa aku. Ya, makasih. Tadi sih ngebahas 5 seni bela diri yang mematikan di dunia. Itu sih. Seni bela diri. Hobi kamu olahraga ya? Aku kira kamu wibu. Iya, aku tahu. Aku tuh wibu. Tapi kamu juga wibu kan? Iya, aku juga wibu. Dari segi kostummu juga sudah kelihatan. Tapi ngomong-ngomong, dari suara dan postur tubuh yang aku lihat ini, kok hampir sama-sama yang aku ya? Kamu tak boleh tahu namaku siapa. Yang penting, aku ini adalah dari masa depan. Terus, jangan-jangan nih kamu adalah aku nih. Ternyata kamu tahu juga ya. Oke. Benar. Kamu benar sekali. Aku adalah kau adalah aku. Tapi perbedaannya adalah kita di tahun yang berbeda. Aku di tahun 2029 dan kau masih tahun 2022. 2022. Bukan 222 ya. Mohon maaf nih. Iya, 22 bukan 2222. Aku salah ngomong. Diam kamu. Iya, maaf lah bro, gue segelak-gelak banget kan ente ada aku kan, udah santai, jangan marah-marah lah, marah-marah cepet tua loh. Di sini aku ingin bertanya bukan tentang conversationnya dan pengelafalannya, tapi itu boleh juga ya, seperti cara berbicaranya itu, sudah semakin berkembang kamu ya. Emang di tahun kamu tuh hampir sama kayak saya. Belajar bahasa Inggris dengan hobi yang saya tekuni hari ini, yang olahraga. Apakah sama? Karena di tahun aku dulu juga sama seperti kamu. Aku belajar bahasa Inggris juga. Dengan conversation-nya harus dibenerin. Cara bicaranya seperti apa. Tapi di tahunku itu ya, di tahun 2021 kalau aku. Bedanya kamu sekarang 2022 ya? Iya, 2022. Akhirnya aku masih ingat masa lalu aku ya. Oke, balik lagi ke topik. Jadi aku ingin bertanya, bagaimana kamu caranya belajar bahasa Inggris dari hobi kamu sekarang ini? Walaupun kamu itu wibu. Iya, iyalah. Kayak aku tahu. Ya, aku wibu. Gimana sih, sendiri juga wibu. Ya, aku juga wibu tahu, udah dibilang ini tadi. Oke, kamu bisa jelasin bagaimana caranya kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan hobi kamu ini yang baru, yang olahraga. Silahkan. Oke. Di sini aku akan menjelaskan ya bagaimana saya belajar bahasa Inggris dengan hobi saya yang olahraga ini. Oke? Nih, simak nih gimana caranya, oke? Nih, ayo. Nah, ini saya langsung kasih tahu nih bagaimana saya belajar bahasa Inggris melalui hobi saya olahraga nih.
Nah, kalian yang hobinya olahraga juga nih bisa menerapkan juga nih gaya belajar saya dalam hobi yang sama ya. Kalau kalian sedang bingung, aduh hobi saya nih bahasa Inggris, hobi saya kan olahraga tapi pengen belajar bahasa Inggris, seperti apa ya caranya ya biar dari hobi saya ini bisa sekaligus belajar. Nah, ini kalian bisa menerapkan juga ya. Kalau tidak apa-apa juga karena saya akan memberitahu versi saya. Mungkin kalian yang sedang menonton punya versi lain ya. Seperti nanti kalau kalian sudah tahu cara belajarnya nanti dari conversation, penghafalan dari omongan bahasa Inggrisnya ya, atau kita bisa bilang suara yang sebenarnya seperti apa, kayak mau as atau you say tulisannya kan jadi as ya, atau apapun itu. Nah, ini ya cara saya dalam belajar bahasa Inggris dalam hobi saya ini. Nah, pertama-tama nih kalian perlu ya seperti biasa mau TV atau laptop atau apapun itu. Nah, yang paling diutamakan adalah kamu cari channel dahulu, channel ya olahraga, mau itu sepak bola ataupun MMA atau wrestling, bebas olahraga apapun itu, mau ya itulah, mau balapan juga itu tidak apa-apa. Intinya adalah kalian harus ada subtitle di channelnya itu sendiri. Mau channel itu sepak bola harus ada subtitlenya biar si komentator ya ataupun para pemainnya itu yang ngomong kita tahu dia ngomong apa. Nah, habis itu kan ada subtitlenya nih. Kalian baca sambil kalau sambil nonton juga pastinya, nggak mungkin kita ngebaca doang. Nah, kita sambil baca nih, sambil baca terus ada yang nggak ngerti kamu tulis. Nah, kamu tulis misalkan kamu tulis tentang kayak yang kamu tidak tahu dari subtitlenya itu ya, terus kamu tulis dulu yang belum tidak tahunya. Misalnya Dewi gitu-gitu atau apapun itu di subtitlenya kamu tulis dulu. Kalau benar-benar tidak tahu ditulis, mending ditulis daripada tidak ya kan. Ditulis, kamu baca lagi, oh ini setidaknya saya tahu nih artinya, oke. Ada yang tidak tahu dicatat lagi terus. Nah, habis itu kamu cari tahu artinya, mau itu mau lewat kamus ataupun lewat Google Translate ya. Nah, kalau sudah, nah dalam bahasa Inggris pasti kalian pernah mendengar kayak formula 1 sampai past tense, simple present tense ya. Nah, dari kata-katanya ini kamu bikin tuh dari formula itu. Dan kalau ada kayak verb 1, verb 2-nya, nah itu lebih bagus tuh. Kalian gunakan juga. Dan yang paling utama adalah penyebutan omongannya itu tuh yang paling itu tuh paling tuh. Makanya dari dosen saya ya menyarankan ya belajar itu juga. Nah, pentingnya tuh penghafalannya atau suara yang kita sebutin dari bahasa Inggris ini sangat penting sekali. Seperti tree harusnya ya, kalau orang Indonesia pasti tree ya kan. Nah, tree itu harusnya pohon kan. Nah, ini paling penting sekali penghafalan atau suara yang kita sebutkan ini, karena kalau kita salah sebut pasti salah artinya. Nah, jadi kita harus latihan juga penyebutan namanya juga. Nah, kalau saya seperti itu ya. Satu, kalian perlu channel olahraga ya. Kalau di YouTube ya seperti itu, cari channel dan hitung-hitung juga kalian bisa mendapatkan kata slang kan, slang sepak bola, rugby. Nah, seperti dumbbell, strike kan. Nah, kata-kata slang sebelumnya itu sebelumnya tuh kita tidak tahu, langsung pasti tahu. Nah, seperti itu kalau versi saya belajar bahasa Inggris melalui hobi saya. Oh, berarti sama kayak nonton film ya? Iya, mirip nonton film ya hitungannya ya. Karena kan nonton film juga perlu ada subtitlenya kan. Nah, tapi bedanya kalau kita nonton film, subtitlenya pasti ada bahasa Indonesianya ya. Walaupun kita bisa setting ya pakai bahasa Inggris, tapi kan ada beberapa yang nggak bisa kan. Berarti kita tuh harus videonya itu atau channelnya itu harus ada subtitlenya biar kita bisa tahu apa yang diomongin gitu. Iya, bener. Pastinya kita tuh harus ada subtitlenya kalau kita mau menonton ya. Mau nonton itu di YouTube
ataupun di mana ya, yang paling penting itu ada subtitlenya biar kita bisa tahu si komentator ngomong apa gitu. Misalkan kita lagi nonton balapan nih, nonton balapan, misalkan Valentino Rossi sedang menyusul si apa gitu ya kan. Aku masih nggak begitu ngikutin balapan soalnya, apalagi motor GP. Pokoknya seperti itu kan, otomatis pasti kalau orang luar dari komentatornya kan pasti otomatis dia ngomong pakai bahasa Inggris. Nah, kita terkadang melihatnya cuma sekedar lagi balapan, kita ngeliat orang di balapan gitu, jadi komentatornya kita cuma sekedar denger aja, jadi kita nggak tahu arti yang dia omongin. Nah ini perlunya kita subtitle itu, jadi kita paham si komentator tuh ngomong apa. Misalkan si Rossi sedang menyusuli si B misalkan, nah kan jadi kita bisa tahu dia ngomong apa. Misalkan rugby, nomor 28 sedang mengambil bola dan dikit lagi mau menyundul, ya seperti itu ya contohnya. Tapi kan nggak pakai bahasa Indonesia seperti ini, pasti bahasa Inggris juga. Nah itu perlunya kita pakai subtitle. Emang hampir sama kayak kita nonton film sih, tapi kalau emang kita nggak pakai subtitle pasti kita susah mau nyatet apa bahasa yang tidak kita ketahui. Nah seperti itu. Oh, kalau ada kata-kata dari subtitle itu yang tidak tahu, langsung ditulis gitu ya? Iya, pastinya emang kita harus tulis biar kita paham subtitlenya ini atau si komentatornya ini ngomong. Jadi jika kita tidak tulis ya, bagaimana kita bisa mengartikan si komentator ini ngomong apa gitu. Ya walaupun misalkan kita orangnya pengingat yang sangat hebat, langsung hafal, tadi komentatornya ngomong ini ya, kan terkadang ada orang yang berbeda sekali. Ada yang dia harus nyatet dulu biar dia bisa tahu artinya, dan ada juga dia langsung, oh ya itu tuh bahasanya ya, oh itu tulisannya ya, kan beda-beda. Seperti itu. Nah di tulis itu dia praktek ini kayak gimana? Cara simpelnya ya, ini menurut saya ya, dari tulisan ini pasti otomatis kita cari tahu arti dari si komentator ini ngomong apa gitu. Satu-satu tapi artinya, jangan semuanya. Misalkan we apa, totality apa. Nah, kita satu-satu tuh mirip kayak di apa ya, buku-buku gitu ya. Buku-buku kitab mungkin kan ada arti yang satu-satu tuh. Jadi kita bisa tahu. Nah, habis itu kita praktekin, misalkan ada bahasa yang bisa kita tidak ketahui, atau kalau ada bahasa yang seperti ada kata benda atau kata kerja. Nah, ini bisa kita latih pakai formula-formula yang aku sebutin tadi, kayak past tense atau simple present tense gitu. Nah di prakteknya seperti itu, kamu tulis terus tuh ya, tulis kalau pakai ada kata kerja atau kata benda ya, tulis. Dan dipraktekin juga nih, dia ngomong, si komentatornya dia ngomong apa nih, oh tadi dia ngomong ini. Jadi kadang kalau orang mau nyatet tuh sampai komentatornya tuh selesai terus dicatat, saking pengen belajar bahasa Inggris. Nah itu saya seperti itu. Nah jadi ya kalau kamu catat pas dilihat emang mirip kayak bikin cerita, tapi ya emang kalau kita ada niat pasti ada jalan keluar dan kita pasti bisa untuk melakukannya. Seperti itu. Pasten formula-formula gitu ya, apa sih, aku lupa jadinya. Oh, oke. Aku udah mulai mengingatnya sekarang. Tadi berarti tidak jauh kayak nonton film aja gitu ya. Bedanya cuma kamu menonton dengan tema yang berbeda ya. Kalau film mah bebas kan, bisa menonton film yang romance kah, atau kartun, atau apapun itu, atau anime. Ya, pasti ya beda. Nonton film ataupun kita nonton channel-channel olahraga pasti beda. Pasti yang kata-kata kamu, kalau kita nonton film pasti ada genrenya seperti romance, action, fantasy, atau apapun itu. Nah, kalau olahraga emang ada kayak genre ya. Kalau kita itu sama kayak film, kayak sepak bola, balapan, fighting, ataupun ya downhill yang naik sepeda di gunung, ataupun naik motor di gunung, mobil, nah masih banyak lagi. Ya bedanya ya paling ya si channelnya ini. Nah seperti itu.
Ya, anime beda beda dimensi Pak. Walaupun emang sama-sama film ataupun animanya ataupun film-film juga ataupun seri-seri juga emang sama sinematografi, tapi anime itu beda ya. Tolong. Ya nggak lucu. Emang nggak lucu. Iya enggak ya. Ya nggak lucu, emang nggak lucu, emang nggak lucu. Tuh subtitle tuh harus wajib ya. Subtitle perlu, wajib malah biar kita bisa tahu dong. Kalau kita tidak tahu kan kita mau nulis ataupun kalau ada orang yang hafalnya langsung cepet ya, itu dia kelebihannya. Kalau kita kan, jadi si komentatornya ngomong apa kan kadang ada yang komentatornya cepet banget ngomongnya. Hah, tadi apa ya? Hah, nah kan? Makanya itu wajib banget ya subtitle itu tuh ya, wajib, harus, biar kita lebih tahu artinya. Oke. Dan dari belajar kamu ini sudah berapa persen nih yang kamu bisa kuasai dari semua yang kamu belajar ini? Nah, kalau masalah persenan saya belajar bahasa Inggris, gimana ya? Dari 100% cuma dapat 70. Kenapa masih sama ya? Aku pergi ke tahun 2000 sampai sekarang masih sama persenannya. ya salah saya sendiri sih. Jadi nggak terus dipelajarin gitu. Jadi ya cuma sekedar kalau mau benar-benar nggak tahu, catat ya kayak gitu tadi yang aku jelasin. Catat ujung-ujungnya. Tapi ya alhamdulillah sih, setidaknya mau nonton olahraga seperti wrestling, MMA, UFC atau apapun itu, jadi ngerti sih komentator yang ngomongnya ini. Ya harusnya mah bisa ya 100% lah. Tapi ya tahu sendiri kan, namanya juga manusia. Nah seperti itu. Nah emang kamu sendiri berapa persen belajar bahasa Inggrisnya? Ya gitulah, sama lah ya. Walaupun kamu persenannya seperti itu, ingat, harus selalu dipelajarin dan harus kamu asah terus, oke? Dan kamu jangan lupa berterima kasih kepada, kamu kuliah ya? Oh iya, ya bagus. Nah, kamu berterima kasih kepada dosen kamu yang sudah mengajari kamu belajar bahasa Inggris ini, ya? Kamu harus berterima kasih, dia rela-rela ya, dia udah rela sekali mengajari kamu sampai bisa dari nol sampai kamu sudah bisa belajar bahasa Inggris. Jasanya tuh harus diingat selalu. Oh iya, makasih sudah mengingatkan. Oke, saya juga berterima kasih juga kepada dosen saya, Bang Ulum, yang sudah mengajari saya bahasa Inggris. Wah, itu jadi dosen atau jadi guru tuh emang sangat tidak mudah loh ya. Tanggung jawabnya kepada murid-muridnya itu salut sih. Sampai sekarang saya alhamdulillah bisa mengerti orang menonton, ya bukan orang yang menonton, tapi saya menonton channel-channel ya, kayak olahraga luar ya, yang ya sedikitnya ngerti ya si komentator ini ngomong apa. Walaupun persenan, yang penting selagi ada waktu, selagi ada ini, belajar apapun, belajar itu. Karena apa? Karena bahasa Inggris itu perlu juga kan. Nanti kalau kita kan siapa tahu bisa keluar negeri, bisa dipakai. Nah itu dia. Nah itu kali ya, itu yang cara saya belajar dalam bahasa ya, belajar bahasa Inggris dalam hobi saya ya. Sebenarnya hobi saya sangat banyak. Ya olahraga ini kayaknya jarang sekali gimana cara belajarnya. Jadi saya kasih tahu kepada teman-teman, kalau kalian bingung cara belajarnya ya kalian bisa mengikuti ini, oke? Dan terima kasih buat kamu ya yang sudah tiba-tiba mampir ke sini. Oke, kalau gitu ya ternyata masih sama di tahun aku sekarang 2029. Ya hitung-hitung aku flashback dan nostalgia. Dikira aku pergi ke dunia di tahun-tahun sebelumnya, ada perubahan. Oh iya,
2099. Kamu sebenarnya tuh ngapain ke sini? Berpetualang atau ingin sekedar apa ya namanya? Jalan-jalan? Enggak, aku adalah pengelana sebenarnya. Karena ingin bernostalgia aku bagaimana aku di dunia. Apakah di dunia lain? Karena aku percaya bumi cuma tidak hanya satu bumi. Bumi itu masih banyak. Apakah kamu tahu multiverse? Hah? Kenapa bumi kan cuma ada satu. Bumi ada yang lain. Bingung multiverse. Bumi itu cuma ada satu. Terus multiverse apaan? Multiverse aku nggak tahu apaan itu. Terus aku malah mikirnya kamu ini yang mirip aku ini adalah jin loh. Wow, gak seru kamu. Udahlah, aku pulang aja lah. Ingat, walaupun kamu wibu, jangan keterlaluan menjadi wibunya. Ingat, jangan punya waifu yang 2D. Kalau ada waifu yang asli, bagus. Waifu nggak ada sih, waifu 2D gitu atau anime gitu nggak ada. Paling ya saya tuh penikmat cerita gitu, alur ceritanya yang menarik dan bagus ditonton. Kalau enggak ya di skip, walaupun cuma nonton 1 episode, 2 episode udah ketebak atau emang aduh alurnya kok begini. Kadang kalau udah ketahuan alurnya tuh saya nontonnya tuh sampai 5 episode dulu. Kalau udah ketahuan udah ini kayaknya nggak seru nih alur ceritanya, ya udah. Kalau masalah waifu nggak punya, waifu 2D gitu-gitu nggak ada. Ya begitu lah, pasti wibu ya. Pasti ada tipe-tipe wibu sih kayaknya, menurutku. Wah kayaknya kan Anda belum dikasih tahu nih. Wibu tuh pasti ada banyak macam-macamnya. Kayak ada wibu yang sekedar ikut-ikutan, ada wibu yang mungkin yang kamu bilang ada waifunya, ada pacar 2D-nya. Dan ada wibu yang normal, yang biasa-biasa aja, cuma sekedar nonton, alur cerita, udah selesai. Ya, begitu. Ya, bagaimana ya? Pokoknya kalau pengen lebih detail, pasti kamu cari aja di internet wibu. Pasti banyak banget tipe-tipe wibu. Nah, kalau masalah waifu-waifu gitu, cukup prihatin sih. Tapi ya mau bagaimana, tapi kalau emang udah ekstrim, mending kasih tahu, dinasehatin gitu. Kalau emang sewajar-wajarnya atau ya cuma sekedar ikut-ikutan, waifu saya si SpongeBob misalkan. Itu contohnya. Tapi kalau udah lebih ekstrim sampai kamu tahu sendiri, nanti search aja lah. Pokoknya kalau udah ekstrim itu mending dinasehatin deh atau diapain lah gitu sampai biar dia sadar gitu. Nah, satu lagi, ya nggak ada lah pokoknya. Pokoknya emang intinya nggak punya waifu. Tapi saya sudah punya waifu yang real, ada bentuknya dan bisa diajak jalan juga. Sebenarnya jadi pakai bahasa tongkrongan, mohon maaf. Sebenarnya ya aku ini ya wibu tapi udah punya pacar. Hah? Kau sudah punya pacar? Udah. Aku berangkat lagi. Ya. Kenapa dia tiba-tiba kayak kesel gitu kalau saya udah bilang punya pacar walaupun saya wibu? Bingung dengan yang penting dia udah pulang lah ya. Udah pulang ke dunianya mungkin, tapi katanya dia mau pergi lagi ya ke tahun yang berbeda katanya. Ya sudahlah. Kalau diomongin dia terus pasti dia akan, kupingnya akan merah pastinya. Yaudah, pokoknya mah begitu. Pokoknya begitu dah. Oh iya, terima kasih juga yang sudah nonton. Semoga video ini bermanfaat untuk saya dan untuk adik-adik yang menonton ini. Semoga sukses belajar bahasa Inggrisnya. Ingat,
harus belajar bahasa Inggris. Kenapa? Karena kita perlu sekali kalau kita kalau kita tidak tahu kan, kita kalau mau ada tugas ke luar negeri, jadi kita tidak usah pakai Google Translate atau aplikasi-aplikasi yang begitu ya. Nah, oke. Sekian dari saya. Saya Dian Fatur Rahman. Saksikan video selanjutnya yang terbaru di YouTube saya, oke? Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jah, matane. Bye.